Uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala BIN Komjen Pol Budi Gunawan berjalan mulus di Komisi 1 DPR. Penyampaian visi misi Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN dilakukan secara tertutup. Kejahatan seksual pada anak semakin merajalela di Bogor. 148 anak menjadi korban prostitusi anak laki-laki. Sedangkan di Surabaya, supir angkot menjadi tersangka kekerasan seksual terhadap 23 anak laki-laki. Saksi ahli meringankan terdakwa Jessica, menyaksikan penyebab kematian Mirna adalah sianida. Selamat sore pemirsa, kejahatan luar biasa kekerasan pada anak namun disikapi biasa saja. Kejahatan kekerasan pada anak seakan tidak terbendung, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak kunjung diputuskan. Sementara para saksi ahli yang dihadirkan oleh kedua pihak dalam kasus kopi bersianida saling bertolak belakang. Dua topik ini akan kami hadirkan dalam Prime Time News bersama saya Afiani Malik. Komisi 1 DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menjadikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Sutioso. Penyampaian visi dan misi Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN dilakukan secara tertutup di hadapan Komisi 1 DPR. Usai mengikuti uji kepatutan dan kelayakan, Budi Gunawan menyatakan siap menjadi mata dan telinga pemerintah dalam menjalankan fungsi intelijen. Ia berjanji akan terus memberikan data aktual dan akurat kepada Presiden terkait informasi dan juga ancaman keamanan bagi negara yang berasal dari kejahatan konvensional maupun digital. Dalam melaksanakan tugasnya nanti, ia juga akan mengoptimalkan koordinasi dan deteksi dini agar ancaman teror maupun gangguan keamanan bisa diminimalisir. Baik itu di kegiatan deteksi dini maupun peringatan dini, juga yang kedua penguatan, lebih mengefektifkan kembali, mengoptimalkan koordinasi di antara seluruh fungsi penyelenggara fungsi intelijen negara yang lain. Bagaimana dengan wacana perluasan kewenangan BIN, Pak, untuk menangkap dan menahan itu? Pemirsa, Komjen Pol Budi Gunawan tinggal selangkah lagi menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN menggantikan Sutioso. Tidak seperti biasa, fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan dilakukan secara tertutup, berbeda dengan fit and proper test Kepala BIN sebelumnya. Benarkah ada upaya memperluas wewenang BIN? Namun berikut kami akan sampaikan sejumlah data dan fakta seputar profil dari Budi Gunawan serta apa tupoksi dari BIN. Bersama rekan Rory Asyari, silakan Rory. Afi, ada perbedaan signifikan terkait dengan reaksi masyarakat ini terhadap pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dengan pencalonan dia sebagai Kapolri di bulan Januari 2015 yang lalu. Pada waktu itu penolakan sejumlah elemen masyarakat begitu masif, namun untuk saat ini penolakan ada. Namun bila dibandingkan dengan pencalonan dia sebagai Kapolri, penolakan ini jauh lebih kecil dibandingkan pada waktu itu. Kita akan lihat sejumlah data dan juga fakta terkait dengan siapa sebenarnya Budi Gunawan. Nah, Jenderal berusia 57 tahun ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pemirsa, dan merupakan lulusan Akpol 1983. Dia meraih penghargaan Adi Makayasa, ini merupakan penghargaan lulusan terbaik untuk kepolisian dan juga untuk 3 matra TNI. Di pendidikan yang dia jalani, dia pun meraih predikat terbaik seperti di PTIK, kemudian di Sespim, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, serta Sespati, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri. 2 kali dia menjadi ajudan Megawati ketika Megawati menjadi wakil presiden di tahun 1999 hingga 2001 dan ketika Megawati menjadi presiden di tahun 2001 hingga 2004. Pernah tercatat sebagai jenderal termuda di Mabes Polri pada waktu itu dengan jabatan antara lain seperti Kapolda Jambi, Anda lihat di tahun 2008 hingga tahun 2009, Kapolda Bali 2012 selama 9 bulan, kemudian Kepala Lemdikpol 2012 hingga 2015, dan terakhir adalah Wakapolri 2015 hingga saat ini. Anda pun tentu ingat apa yang menjadi kontroversi dari Budi Gunawan ini ketika dia batal diangkat menjadi Kapolri di bulan Januari 2015 yang lalu, dikarenakan 3 hari pasca diajukan pencalonannya oleh Presiden kepada DPR, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan kepemilikan rekening gendut. Namun hal ini kemudian dianulir oleh sidang pra-peradilan yang membalikkan status tersangka itu atau membatalkan status tersangka itu. Anda mungkin juga masih ingat adanya Komisi 9 yang dibentuk oleh
Presiden, tim 9 maksud kami, ini kemudian merekomendasikan pencalonan Budi dibatalkan dan akhirnya terpilihlah Badrodin Haiti untuk menggantikan Sutarman. Kita akan lihat bagaimana perjalanan dari Budi Gunawan untuk dicalonkan sebagai BIN, namun kita lihat terlebih dahulu BIN dari waktu ke waktu. Ada pendapat bahwa selama ini BIN dipimpin oleh mereka yang berlatar belakang militer. Sejak tahun 1946 ketika badan ini masih bernama Badan Rahasia Negara Indonesia, hampir semua pimpinan adalah berlatar belakang militer. Namun kita lihat di sini di poin ketiga ada Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto yang pernah menjadi Kepala BIN periode 22 Oktober 2009 hingga 19 Oktober 2009. Tapi setelah itu, dua pemimpin yang lain adalah juga berasal dari militer, yakni Marciano Norman dan juga Sutioso. Ini artinya apabila nantinya dia sudah dilantik menjadi presiden, posisi dari latar belakang polisi akan kembali menduduki sebagai kepala BIN. Kita akan ke slide berikutnya, teman-teman. Ada wacana terkait dengan perluasan wewenang BIN. Kita tahu bahwa menurut pasal 31 sampai dengan 34 Undang-Undang Intelijen Negara, wewenang dari BIN adalah melakukan penyadapan, kemudian pemeriksaan aliran dana dan juga penggalian informasi secara terhadap sasaran. Namun kemudian ada usulan untuk menambah wewenang dengan cara penangkapan dan juga penahanan utamanya terduga teroris. Nah, ini menurut Sutioso, Kepala BIN saat ini, bahwa BIN sebenarnya sering sudah mengetahui dan juga mendeteksi gerakan teroris tapi tidak bisa menangkap sehingga akhirnya kejadian terorisme terjadi. Salah satunya adalah di Tamrin belum lama ini. Usulan ini kemudian ditolak oleh Presiden Jokowi melalui statement dari Menkumham Yasona Lauli pada bulan Januari 2016. Sementara apa kata Budi Gunawan terkait dengan usulan penambahan wewenang ini? Budi Gunawan mengatakan akan dikaji terlebih dahulu. Kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah sebenarnya apa sih fungsi dari BIN? Kalau kita melihat Perpres nomor 34 tahun 2010, ini merupakan mata dan telinga Presiden. Apa artinya? Artinya adalah mengumpulkan, mengolah, dan mengajukan informasi kepada Presiden untuk dapat membuat keputusan yang tepat. Kita lihat poin kedua, tugas pengumpulan informasi tersebut harus berdasarkan fakta untuk mendeteksi dan melakukan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Kita lihat poin ketiga, pemirsa, untuk menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN berwenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Apa saja itu? Seperti ideologi, kemudian politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, pangan, sumber daya alam, energi, hingga terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase. Satu tugas yang kemudian harus dilakukan oleh Budi Gunawan adalah mengkoordinasi antara fungsi intelijen di badan-badan negara seperti intelijen di TNI yang kita tahu bernama BAIS, kemudian di kepolisian Baintelkam, kejaksaan, dan juga di imigrasi. Kita tunggu saja nantinya setelah Komisi 1 DPR mengatakan Budi Gunawan layak sebagai Kepala BIN, ini akan dibawa ke rapat paripurna atau sidang paripurna besok tanggal 8 September 2016 di sidang paripurna DPR. Kita tunggu saja seperti apa nanti jalannya sidang paripurna di DPR tersebut. Kembali ke Anda, Afi. Terima kasih Rory atas informasinya, dan pemirsa kami akan jeda sejenak. Kami akan lanjutkan Prime Time News dengan informasi dan dialog. Di antaranya mengenai Komnas Perlindungan Anak yang mengungkap jumlah kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun. Namun seakan pemerintah tidak kuasa membendung kasus kekerasan anak, tidak sebanding dengan statusnya yang menjadi kejahatan luar biasa.